di sini bersama aku yang setelah host yang akan menemani kalian semua selama acara ini. Nah, di sini saya akan menemani kamu dan membahas hal-hal seru, ngehits dan tentunya enggak ngebosenin. Nah, di sini aku dibersamai dengan dua bintang tamu kita, yang tentunya yang pertama dari Gen Alpha dan yang kedua dari Gen Z. Nah, di sini tanpa berlama-lama kita panggil aja nih kedua bintang tamu kita, yaitu ada Kak Caca dan Kak Karin. Halo semua. Halo ya, Kak Karin dan Kak Caca. Mungkin bisa sapa dulu nih teman-teman kita di sini. Halo semuanya. Mungkin bisa di-spill sedikit-sedikit tentang Kak Caca dan Kak Karin. Oh, Kak Caca dulu. Oke, halo semuanya, kenalin aku Caca. Aku di sini suka banget baca yang namanya AO atau Alternative Universe. Selain itu aku juga suka baca-baca cerpen sih, kayak gitu. Terus Kak Karin? Oke, kalau aku sendiri ini aku seorang pencinta buku dan juga seorang penulis, juga mengamati perubahan yang terjadi pada gaya cerita yang terjadi di dunia digital saat ini. Seperti itu. Oke, wah, keren sekali ya ternyata kedua bintang tamu kita ini dari generasi Alpha dan generasi Z. Nah, di sini langsung aja nih Kak Caca dan Kak Karin kan dari dua generasi yang berbeda. Nah, otomatis memiliki dua pandangan juga yang berbeda nih, apalagi terkait perkembangan literasi digital. Nah, dari pemahaman saya ada di literasi digital itu dari generasi Alpha ada AU dan di generasi Z itu ada Wattpad. Nah, menurut kalian di perkembangan literasi digital ini yang ada AU, ada Wattpad itu kan berbeda. Nah, menurut pandangan kalian itu gimana sih Kak terkait perbedaan antara kedua generasi ini terkait literasi baca? Kalau aku dulu ya. Ya, Nah, oke. menurutku jujur aja ya, baca cerpen, baca cerita panjang atau baca puisi atau baca naskah drama dan yang lain-lain itu untuk generasiku, Gen Alpha itu pasti sangat tidak suka. Kenapa? Karena panjang banget. Apalagi anak zaman sekarang itu tidak suka yang berbelit-belit. Karena gimana ya? Kalau panjang itu tuh kesannya bikin malas baca terlebih dahulu. Kita cuman baca sekilas aja udah, aduh malas deh, panjang banget gitu. Padahal belum tahu isinya apa, isinya sebagus apa belum tahu. Dan kebanyakan di generasi saya di Gen Alpha itu sukanya itu ke cerita-cerita yang singkat, padat dan jelas kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri itu suka baca yang namanya AU atau Alternative Universe. Itu biasanya ada di medsos-medsos, contohnya TikTok, Instagram, kalau enggak ya di X atau Twitter. Nah, karena anak zaman sekarang kan lebih condong ke main HP terus ya. Iya, betul Nah, sekali itu menurutku cocok sih untuk meningkatkan literasi untuk anak zaman sekarang. Karena kan tingkat literasi kita rendah ya. Dan dengan adanya inovasi dan improvisasi tersebut itu bikin tingkat literasi kita tuh sedikit lebih tinggi daripada biasanya. Walaupun sedikit tapi kan setidaknya berkembang ya. Nah, iya. seperti itu. Oh, berarti Kak Caca ini atau di generasinya Kak Caca ini lebih meminati terkait emosionalnya dan gambar visualnya daripada alur cerita yang panjang yang berbelit-belit seperti itu. Sejalan dengan hatiku tuh kayaknya kayak gitu sih. Kebanyakan teman-teman saya juga kayak gitu. Karena visual itu pasti lebih menarik. Karena ada Iya, gambarnya, betul. karena nggak bikin mata jenuh kayak gitu. Oke, sebenarnya saya juga lebih suka visual seperti Iya kan? itu. Tapi kan karena saya juga sama nih dengan generasinya Kak Karin, generasi Z. Nah, Z. kalau dari pandangannya Kak Karin selaku generasi Z itu lebih suka cerita AU atau baca Wattpad yang banyak alurnya, banyak ceritanya, banyak kata-katanya daripada Nah, gambar. kalau aku sendiri ya, atau mungkin dari beberapa Gen Z nih di luar sana nih, atau kamu juga nih, kalau semisal aku tuh lebih suka baca yang panjang ya, walaupun berhalaman-halaman gitu, jadi kan kita lebih tahu bagaimana jalannya cerita, kita enjoy menikmati jalannya cerita tuh bagaimana. Kayak semisal di AU sendiri tuh kayak singkat, padat, jelas, ceritanya seperti ini dan ini, dan kebanyakan semisal Gambar. ya, terus kayak aku melihat di TikTok sekilas gitu ya, aku baca sekilas ada satu part atau berapa part gitu sampai selesai yang pertama, aku coba baca dan itu kayak
banyak yang monoton dan ceritanya tuh itu aja, kayak plot twist awalnya gini, akhirnya gini, oh yaudah. Terus habis itu misal nih Gen Z ya, Gen Alpha itu bosen dengan yang panjang-panjang, tapi Gen Z tuh enjoy, menikmati. Jadi nggak yang harus singkat padat dan jelas, itu malah kayak bikin apaan udah kayak gini doang ceritanya, kayak wow, Menggantung gitu ya, pertimbangan ya. Oh, Tuh. oke. Ya walaupun visual mereka menampilkan visual seperti idol dan yang lain-lain gitu kan, tapi kan di dalam Wattpad itu kita bisa Mengimajinasikan sendiri. mengimajinasikan bagaimana tokohnya, gimana, bagaimana alur latar seperti apa, itu kan kita bisa mikir oh gini, jadi otak kita tuh lebih bekerja seperti itu loh. Wah, ternyata cukup berbeda dari kedua Kontras. pandangan ini ya, Ya. kontras sekali. Dari pandangannya Kak Caca lebih suka yang visual-visual, dari pandangannya Kak Karin lebih suka yang Plot twist. plot twist. Nah, berarti kan tetap ada bersamaan tuh, yaitu sama-sama memajukan gerakan literasi digital, Iya. ya kan, walaupun berbeda sudut pandang. Nah, sekarang aku pengen kepoin lebih lanjut dulu terkait AU. Gimana, Nah, gimana? di sini AU itu kan akhirnya ini banyak sekali heboh ya, booming tuh. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat generasi Alpha itu suka banget sama AU? Nah, contohnya yang paling utama itu ke siapa? Kata kuncinya itu siapa? Nah, siapa? Siapa? Kenapa Kok bisa bisa? booming? Nah, Kok bisa? itu karena kebanyakan AU itu menampilkan memakai idol favorit. Seperti itu. Karena zaman sekarang Gen Alpha kayak aku gitu tuh banyak lagi popers tentunya. Betul. Apalagi suka sama opa-opa. Kita juga suka ya, generasi aku juga juga suka. juga suka, iya. Tapi kebanyakan kalau generasiku tuh kayak wah opa-opa nih, terus suka sama idol favoritnya. Nah itu biasanya divisualisasikan lewat AU tadi, kayak gitu. Jadi karakternya menggunakan si idol ini atau gimana? Iya, idol itu. Nanti ada tokoh yang lain gitu. Tapi kebanyakan tokoh yang lain itu juga idol-idol yang lain juga. Jadi kayak kebanyakan tuh ya idol gitu loh. Idol K-pop, kalau enggak nanti aktor atau aktris dari Korea kayak gitu. Oke, berarti AO ini powernya tuh malah ada di karakternya, Visualnya, iya, visualnya. dari tokohnya itu. Betul, Nah, betul. pantas aja kan Alpha suka banget. iya. Ternyata visual. Kita kasih makan mata kita ini. Nah, jadi ngebayangin kan aku. Nah, berarti kalau dari Gen Z sendiri itu pandangannya gimana? Masih suka baca AU atau tetap baca Wattpad itu? Jujur ya, dari aku habis baca AU yang ada sekilas di TikTok tuh kayak kadang kayak idol aku sendiri, misal aku suka ada suka Siapa sama tuh? Spill dong, siapa tuh? cewek. Aku kan suka Karina Espa. Misal kayak Karina Espa ini dibikin AU dan kayak ceritanya tuh kayak apa sih, anak remaja banget sih, kayak yang bikin tuh anak remaja kayak ih apa sih, alay gitu kayak no. Jadi aku lebih suka baca Wattpad yang walaupun panjang-panjang gitu, tapi kan itu inspirasinya berbeda-beda ya. Sedangkan di AU tuh menurutku monoton ya, itu aja. Terus kayak misal nih visual kita di mata kita dikasih visual gitu, terus kan jadi kayak otak kita untuk bekerja berimajinasi itu kurang. Jadi kayak anak-anak sekarang Gen Z tuh jarang anak-anak zaman sekarang tuh Gen Alpha kurang bisa mengekspresikan pandangan ataupun gambaran yang ada di otaknya sendiri itu bagaimana. Jadi kayak lebih menarik bagi saya untuk membaca Wattpad. Ya, oke. Berarti bagi Kak Karin itu baca Wattpad itu selain ada manfaat buat kita baca, tapi juga ada manfaat untuk mengembangkan imajinasi kita ya. Kalau dari generasi Z kan berarti itu full buat hiburan aja. Iya, generasi Alpha, maaf ya Kak. Iya. Generasi Alpha berarti cuma cukup buat hiburan aja ya. Makanya bisa booming ya karena sesuai minatnya. Betul, sesuai yang ditembak kan nembaknya itu pasti ke Gen apa kan? Wattpad kan itu untuk Gen Z. Nah, para author itu nembaknya itu untuk readersnya Gen apa, kita buatnya seperti ini aja kayak gitu. Apalagi kan Gen apa itu kan aku itu kan masih masa-masa pubertas ya. Jadi kayak romance itu pasti booming banget sih itu, apalagi pakai idol favoritnya kayak gitu.
Oke, nah tapi kan sebenarnya kalau karakter itu bebas ya, mau ngambil idol, Iya, mau ngambil siapa-siapa. bebas. Nah, AU kan emang banyak karakter yang menggunakan idol tuh. Nah di Wattpad itu saya juga pernah baca, itu juga yang menggunakan karakter idol. Cuma bedanya AU ada visualnya, Wattpad tidak ada. Cuman namanya. Iya, namanya, kan? iya. Nah menurut pandangan kalian tetap bagus. Cuma ada visualnya yang kita tahu nih, oh orang itu berduduk atau bermain, atau dari Wattpad yang cuma penggambaran lewat kata-kata. Kalau dari kalian lebih suka yang mana tuh? Ya, Tergantung. Minatnya lebih suka yang yang mana? Mungkin namanya aja di Wattpad namanya, tapi mungkin kan bisa tahu kalau nama ini itu idolnya dia jadi bisa menggambarkan, mengingat-ingat bagaimana penampilan idolnya dia, mungkin menggambarkan dia senyum atau berperilaku seperti apa, seperti itu. Kalau di AU gimana nih Kak? Kalau di AU itu nggak semuanya sih menghadirkan visual yang sama persis. Ada juga ada kalanya itu cuman pakai kata-kata aja. Nah, tapi itu karena sudah masuk ke imajinasi para pembaca, itu pasti lebih membangun imajinasi yang sangat-sangat lebih wow gitu loh. Jadi nggak semua AU itu ada visualnya langsung, ada juga yang hanya lihat kata-kata, tapi tetap ada visualnya, ada coretan visual sedikit lah. Kalau dibanding dengan Wattpad. Wah ternyata dari generasi Z dan generasi Alpha itu sebenarnya cukup berbeda ya, tapi sama-sama Masih suka membaca. dan juga cerita, mengembangkan literasi digital. Nah, kok kalian itu bisa sih sama-sama suka cerita kayak itu? Gimana awal mulanya? Apakah kalian emang minat baca atau ya karena apa karakternya itu sesuai minat kalian? Kalau aku sendiri tuh aku emang dari awal suka baca-baca buku, terutama kayak novel. Itu kan lebih banyak dan lebih padat, kayak jarang banget kan di novel itu ada pandangan gambaran seperti apa-apanya. Mungkin covernya itu yang sangat bagus kan. Sekarang banyak banget kan novel-novel yang covernya itu bagus banget. Iya, betul. Mirip seperti pengilustrasian apa ya? Pokoknya di luar imajinasi gitu. Terus Kalau menurut aku itu semua orang pasti suka baca, tapi nggak semua orang membaca hal-hal yang gimana ya. Semua orang tuh pasti suka baca, tapi nggak semua orang suka membaca kayak misal baca novel, baca cerpen, cerita bersambung, atau malah artikel ilmiah, atau malah karya ilmiah yang lain. Nah kayak gitu tuh itu tergantung orangnya menurut aku tuh. Ada yang suka baca fiksi, ada suka yang baca non fiksi kayak gitu. Sedangkan aku sendiri itu suka baca, tapi di kategori fiksi. Makanya itu aku aja suka baca AU. Aku pernah juga baca Wattpad, tetapi menurut aku tuh masih kurang karena penghadiran visualnya itu sangat sedikit banget. Mungkin emang cara berpandang Gen Alpha dan Gen Z itu beda ya. Makanya podcast kayak gini. Kalau aku sukanya yang visual. Lebih terkena arus digitalnya tuh lebih banyak daripada Gen Z kan masih kayak dulu, masih belum terlalu banyak digital. Sekarang kan di Alpha sudah banyak banget, mudah banget gitu. Iya. Tapi jujur saya lebih ke Gen Z ya, karena saya Gen Z suka baca. Karena menurut saya membaca AU itu agak ribet. Ribetnya itu harus nunggu. Iya harus nunggu, sama jika misal ada kan setiap part itu kadang beda halaman, beda apa sih itu namanya, bubble-nya itu beda, kadang harus cari-cari dulu. Gitu, nah enggak, kadang tuh ada yang nggak ada yang di bawahnya, kita harus keluar dulu. Nah kadang saya pernah nemu yang cerita kayak gitu. Terus ada juga pas saya baca AU, ada yang diarahkan buka PDF atau buka Google Word atau apalah itu, dan itu tuh dikunci. Awalnya emang nggak dikunci, tapi terus saya menemukan yang dikunci dan harus menemukan passwordnya. Itu kan ribet ya, cuma mau baca aja kok susah gitu. Nah kalau Kak Caca sendiri dari generasi Alpha untuk mengatasi kayak gitu tuh gimana? Atau kalau misalnya ada yang nemu dikunci itu ya udah di skip aja, atau gimana caranya biar tetap bisa baca? Kalau aku sendiri kurang tahu ya itu sebagian besar seperti apa. Karena yang aku temukan itu nggak semuanya ada yang bagian di kuncinya. Harus memecahkan password itu nggak semuanya kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri itu tipenya yang berusaha dulu membuka kuncinya itu, tapi kalau nggak bisa aku skip. Kayak gitu. Tapi itu juga tergantung orang-orang ya. Ada juga temanku itu tetap berusaha buat buka kuncinya kayak gitu. Nah itu sampai bisa kebuka. Kalau aku sendiri tipenya kalau udah nggak bisa kebuka, udah beberapa kali coba,
ya udah aku skip. Tapi tetap masih bisa mengikuti alurnya, karena yang di dalam konten yang di dalam PDF itu yang terkunci itu tuh hanya memuat beberapa bagian saja, enggak yang intinya itu enggak. Jadi masih bisa mengikuti alurnya kalau membaca dengan seksama ya. Oke. Nah, mau tanya, kalian ini kan baca berarti di media sosial ya? Iya. Ya kan? Nah, itu apakah berbayar atau kalian cari yang nggak berbayar? Kalau aku nggak berbayar, karena itu pertama itu di adanya tuh kayak di Instagram, TikTok, sama X atau Twitter kayak gitu. Nah, itu kan udah aplikasi biasa ya, Iya. free buat kita semua. Bisa siapapun bisa menjangkau Akses, aplikasi iya. itu ya, bisa mengakses. Jadi itu menurutku nggak perlu berbayar, kita udah bisa baca AU. Kalau dari sih gimana? Kalau aku sendiri sih kadang ada yang emang ada beberapa yang bisa dibaca tanpa harus premium ataupun harus berbayar gitu. Tapi kan kalau aku sendiri lebih suka yang berbayar karena itu lebih dapat akses semuanya untuk macam-macam betul, banyak betul. gitu. Ya kayak Iya, sebenarnya kan setuju. biasanya yang lebih menarik tuh yang malah yang berbayar kan, ya kan? Betul. Nah, pasti kayak gatel banget kalau semisal itu enggak kita baca gitu. Jadi kayak ya mengeluarkan sedikit uang kalau buat bacaan kita sendiri tuh ya nggak apa-apa lah. Oke, mantep betul ini penjelasan dari Gen Z, Alpha. Gen Alpha, maaf ya kak, Gen Alpha dan Gen Z. Nah, oke teman-teman, di obrolan kita kali ini mengenai sudut pandang dari Gen Alpha dan Gen Z kita cukupkan sampai di sini. Untuk pembahasan lebih lanjut akan kita saksikan di episode selanjutnya. Terima kasih kepada Kak Caca dan Kak Karin sudah meluangkan waktunya sebagai bintang tamu di acara kita hari ini. Nah, oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Kita dadah dulu ke penonton kita. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.